Alhamdulillah, teman-teman baik saja dan saya juga alhamdulillah baik-baik saja. Oke teman-teman, sebelum dimulai pelajarannya, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, mana ketua kelasnya? Saya. Ya, silakan. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, di sini saya akan kasih presentasi ya teman-teman, biar pada tahu siapa yang tidak mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Oke, yang pertama Roni Ade adalah latihan. Selanjutnya Devi Adidia Mardani. Hadir. Selanjutnya Sinta Prayogi. Sakit, Pak. Selanjutnya Royan. Oke. Oke teman-teman, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yakni dengan materi sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan juga sejarah sebagai seni. Nah, kira-kira di sini teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini atau sudah pernah membaca dari buku atau dari SMP atau juga yang telah dipelajari? Belum, Pak. Oh belum. Jadi teman-teman masih awam nih. Apa nih perbedaan keempat sejarah tersebut? Iya, masih belum. Oke. Jadi teman-teman sejarah sebagai peristiwa di sini itu banyak sekali mengulas tentang materi-materi yang telah terjadi pada masa lampau. Salah satunya adalah sejarah sebagai peristiwa. Di sini sejarah sebagai peristiwa Oke teman-teman, di sini sejarah maaf ya teman-teman, mau dulu. Iya, Pak. Oke teman-teman, jadi sejarah sebagai peristiwa. Nah, di sini kata peristiwa mengandung bahwa peristiwa sejarah ditempatkan sebagai fakta, kejadian dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi sejarah sebagai peristiwa ini manusia tidak bisa menentukan, manusia tidak bisa berandai-andai untuk menentukan sebuah kejadian peristiwa pada masa lampau. Dan kita lanjut sejarah sebagai kisah.
Nah, selanjutnya yakni sejarah sebagai kisah. Di sini sejarah sebagai kisah disusun pada cerita pada masa lampau. Nah, jadi perbedaannya sama sejarah sebagai peristiwa. Kalau sejarah peristiwa itu tidak bisa diulang atau disusun oleh siapapun, oleh manusia. Dan yang sejarah sebagai kisah bisa disusun kembali pada cerita masa kini dan bisa dikembangkan sebagai cerita masa-masa yang akan datang. Oke. Jadi contohnya seperti kita mengambil sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita bisa menyusun ulang cerita tersebut sesuai dengan pengalaman kita, yakni untuk menjadi sebagai sejarah sebagai kisah. Itu teman-teman. Jadi untuk kedua perbedaan ini sudah dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Pak. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut ke sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu ini bisa disebut dengan penelitian. Mengapa bisa disebut dengan penelitian? Nah, di sini sejarah sebagai ilmu penelitian merupakan sejarah yang disusun untuk diteliti kembali. Jadi teman-teman untuk mengulas kembali sejarah atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau bisa diteliti untuk menjadi sejarah sebagai ilmu. Jadi di sini untuk mendapatkan informasi yang lebih konkret maupun mendekati kejadian yang sangat nyata atau yang sebenar-benarnya. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke sejarah sebagai seni. Nah, di sini sejarah sebagai seni. Nah, jadi teman-teman, sejarah sebagai seni ini merupakan suatu tradisi, seperti budaya, agama, maupun kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Gitu teman-teman. Jadi terbentuknya sejarah sebagai seni ini adalah suatu kebiasaan atau suatu perilaku yang sering dilakukan oleh masyarakat atau manusia-manusia dulu sejak dia mengenal yang namanya budaya, agama maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Oke? Ya, dari empat perbedaan ini, apakah teman-teman sudah memahami perbedaan antara sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan juga sejarah sebagai seni? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, baik, kita ke selanjutnya, yakni di sini Bapak akan membagi tugas untuk memperjelas atau agar kalian lebih memahami tentang sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, ilmu, dan juga seni. Nah, di sini akan dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan tema kita, ada 4. Oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, dari tugas ini kalian bisa mencari referensi atau mencari sumber dari buku, internet, dan juga artikel-artikel. Oke.
Oke, untuk dari bukunya di sini Bapak memiliki referensi yakni bukunya yakni Sejarah Peminatan Ilmu Sosial SMA kelas 10 dan juga Prinsip Dasar Ilmu Sejarah. Oke, teman-teman bisa mencari di situ untuk mengerjakan tugas yang akan dipresentasikan pada siang hari ini. Siswa berdiskusi, setiap kelompok berdiskusikan dengan guys. Peserta saling presentasi. Untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang sejarah sebagai peristiwa. Kepada kelompok satu harap untuk menjelaskan. Cari pertanyaan apa? Cari pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Adria Maharani. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa sering pula disebut sebagai kenyataan dan serba objektif. Di sini berarti bahwa peristiwa-peristiwa tersebut benar terjadi dan didukung oleh bukti yang menguatkan seperti berupa saksi mata. Jadi menurut kelompok kami itu bahwasannya dalam sejarah sebagai peristiwa itu peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu benar-benar dapat benar-benar ada buktinya yang secara akurat dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kayak contohnya waktu peristiwa proklamasi, kayak peristiwa penting sebelum proklamasi itu kan ada beberapa tokoh-tokoh nasionalis Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ sudah jelas dan ada saksi matanya yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung gitu. Jadi hal tersebut bisa disebut sebagai sejarah sebagai peristiwa. Begitu, Pak. Nah, baik sekali. Jadi teman-teman, sejarah sebagai peristiwa itu suatu peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Betul yang dikatakan oleh Mbak Devi. Salah satunya contohnya adalah peristiwa proklamasi. Nah, dari sini teman-teman, apakah ada yang ditanyakan untuk kelompok pertama? Oh, nggak ada itu teman-teman. Oke, untuk kelompok pertama berarti dianggap berhasil dalam presentasinya. Dipersilakan kembali ke tempat. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini teman-teman, betul sekali yang dikatakan Mbak Devi. Sesuai referensi yang dicari pada buku atau artikel yang dipelajari mencantumkan bahwasanya peristiwa itu sejarah sebagai peristiwa itu benar-benar terjadi pada masa lampau dan tidak bisa diubah ceritanya atau diarang oleh siapapun gitu. Jadi begitulah perbedaan dari keempat sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan juga seni. Oke teman-teman, oke teman-teman, apakah ada yang terakhir nih? Apakah ada yang ditanyakan tentang keempat perbedaan ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Untuk itu saya akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Untuk penutup dari pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.